Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Reksi, Reformasi Birokrasi Mendengar. Kita ada tamu 3 personil gagah-gagah. Saya Pak, perkenalkan Ian Mulyani, host dalam podcast ini. Dalam malam ini akan memandu acara sampai akhir. Kita tanya dulu nih, dari mana bapak-bapak yang dengan seragam gagah ini? Perwakilan dari mana Pak? Kalau kami dari perwakilan Komite Olahraga Nasional Indonesia. Komite Olahraga Nasional Indonesia. Tanggamu siapa ya? Ya. Siap. Binpres 6 personil tapi 3 yang mewakili. Binpres. Apa Pak Binpres itu Pak? Binpres itu singkatan dari Pembina Prestasi. Pembina di Prestasi. Bagian tubuh KONI. KONI Tanggamus. Jadi selain Binpres itu sebetulnya banyak bagian-bagian atau bidang-bidang lain ya Pak ya? Betul. Personilnya banyak Pak Binpres itu? Binpres ada 6 personil. 6 personil. Ya, yang mewakili dari Binpres kami ada bertiga. Saya atas nama Ishak, wakil ketua Binpres. Ada anggota Bapak Rudi Hartono dan di sebelah paling kanan saya Bapak Simon. Pak Ishak, Pak Rudi dan Pak Simon. Saya panggil seperti itu ya Pak ya? Iya, Baik Pak. boleh. Kita di sini pemerintah Kabupaten Tanggamus punya satu media untuk mendengar, untuk mendengar masyarakat, untuk mendengar seluruh elemen, juga masyarakat ikut mendengar. Artinya ini adalah telinga Pemkab Kabupaten Tanggamus, juga telinga masyarakat. Sehingga di sini kita bisa ngobrol apapun tentang yang kita inginkan, tentang di mana Bapak, seperti apa, dan nanti kita akan bicara setengah jam ke depan tentang KONI ya Pak ya, KONI ya. KONI. Dalam hal ini diwakili oleh Binpres. Jadi kita Reksi sangat senang sekali dengan hadirnya Bapak-bapak pada hari ini. Tentunya kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Tanggamus bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia punya satu jajaran Binpres yang kira-kira kita ingin tahu nih, tugas Binpres ini apa kira-kira. Silakan Pak Rudi atau Pak Simon. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan kami di bidang pembinaan prestasi adalah salah satu bidang dari KONI Tanggamus. Ini khusus untuk pembinaan prestasi. Binpres ini memang punya tugas yang sangat berbeda dengan yang lain, karena di sini adalah bisa jadi ruhnya Komite Olahraga Nasional Indonesia di Tanggamus. Penempak dia ya Pak ya? Ya, jadi tugas kami ini kalau bisa dibilang berat ya berat, tapi ini adalah sebuah amanah yang harus dilaksanakan oleh kami. Kemudian ada beberapa tugas yang harus kita emban dalam melaksanakan tugas sebagai Binpres. Ini yang pertama, kami ini membantu ketua umum. Ya. Jadi ketua umum, kemudian ada ketua 1 yang membawahi ya program-program kegiatan di bidang pembinaan prestasi olahraga. Kemudian juga bisa menyusun rencana program pembinaan prestasi olahraga KONI, ya termasuk diantaranya adalah program menuju multi event, ya program-program bisa yang dilaksanakan di provinsi, kemudian juga di Porkap ini atau di level kabupaten kita yang menghandle. Yang ketiga, ini bisa membantu dan menyusun program pembinaan prestasi anggota KONI. Jadi anggota KONI Tanggamus ini membantu. Jadi Binpres ini membantu program-program cabang olahraga dan seterusnya. Ini kita akan dalam pencapaian prestasi ya Pak ya. Khusus prestasi gitu. Kemudian berikutnya ada melaksanakan program pembinaan prestasi. Jadi tugas kita ini membawahi yang ada di Tanggamus ini, kami laporkan yang terdaftar oleh yang kemudian sudah diverifikasi oleh KONI provinsi. Ya. Ini sekitar 28 cabang olahraga ya Pak ya? Yang ada di Tanggamus. Sudah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh KONI provinsi ya Pak ya? Kemudian dari mulai kepengurusan sah, kemudian ada juga program-program yang disodorkan diberikan oleh
verifikasi tersebut kemudian kita sah menjadi organisasi resmi di bawah naungan KONI. Kemudian kita juga memonitor dan membantu melaksanakan program pembinaan prestasi. Jadi kita memonitor semua cabang olahraga tadi. Olahraga, iya. Jadi dari mulai termasuk penjaringan juga Pak, penjaringan bakat. Iya, kita berusaha memberikan motivasi kepada masing-masing cabur untuk melaksanakan event ataupun bentuknya seleksi. Kemudian juga ada kompetisi-kompetisi di dalam itu kita dorong untuk nanti muaranya itu ke prestasi gitu, mengerucutnya ke prestasi ke depan. Dari 28 cabur tadi yang Bapak sampaikan sudah itu ikut porprov semua Pak setelah diverifikasi. Layak gitu ya, layak ya. Secara administrasi ya Pak ya? Kemudian kemarin memang ada sih beberapa, memang 24. Ada 24 yang sah. 24 tapi ikut porprov. Ada organisasinya di sini sudah terverifikasi, tapi untuk mengikuti porprov itu hanya ada 24 cabur. Iya, tapi ada berapa Pak di porprov untuk di berapa cabur yang akan dipertandingkan? Di porprov itu 32. Oh iya, kita belum bicara porprov itu kapan sih Pak? Pelaksanaan porprov ini memang sudah bukan rahasia lagi. Kemudian dari tuan rumah provinsi Lampung ya, ini sudah mempersiapkan di akhir bulan November, jadi sekitar akhir minggu ketiga November itu pelaksanaan untuk sekitar 4 bulan ya Pak ya? 4 bulan lagi. Ya. Cukup nggak Pak persiapan KONI Tanggamus untuk menghadapi porprov 4 bulan ini? Kalau dibilang cukup, kita bagaimana kita harus fighter, harus berusaha keras. Tetapi semangat tapi ya Pak ya? Kalau ditarik ke belakang memang kalau di olahraga itu waktu yang saya pikir terlalu singkat ya Pak ya? Tidak cukup gitu. Ya, ini kemudian kita teruskan untuk tugas-tugas kita ini memberikan pengarahan di bidang pembinaan prestasi olahraga, kemudian di pekan-pekan olahraga ini mengkoordinasikan, ini tugas kita. Makanya ketika kita sudah siap di Binpres ini memang kita sudah on time gitu untuk menerima tugas-tugas yang sangat berat gitu kan. Nah, ini muaranya ke kita semua. Kemudian berikutnya ada mengkoordinasikan ya pelaksanaan pemusatan latihan. Jadi ada TC Training Center dan ini kita mengerucutnya ke situ. Nanti ketika sudah porprov kita akan ada jeda waktu untuk masing-masing cabur mengadakan TC Training Center. Kemudian pusat pelatihan itu kita akan pantau, kemudian sampai fix berapa yang mau dikirim ke by name by address-nya itu ke provinsi, kemudian menjadi database di panitia besar. Luar biasa jadi ya Pak ya, tugas Binpres ini dari penjaringan atlet yang belum jadi sampai kemudian ditempa tadi, kemudian ditandingkan, peningkatkan grading lagi SDM-nya, jadi peningkatan SDM sampai ke ujungnya prestasi ya Pak. Dan itu bukan hanya ini kan mohon maaf bapak-bapak ini kan pasti dari cabur asalnya. Bapak-bapak tentunya juga ketika sudah di KONI maka bapak-bapak menjadi atas nama pembinaan prestasinya KONI. Jadi ada 28 cabur tadi yang harus Bapak jari, lirik sana lirik sini, di mana sih ada calon-calon atlet, calon-calon bibit-bibit unggul, kemudian ditempa, kemudian kedepannya bisa membawa nama baik Tanggamus dalam hal ini prestasi olahraga ya Pak ya, luar biasa ya Pak, luar biasa. Jadi kami berbangga sekali di sini Reksi Reformasi Birokrasi bisa mendapatkan tamu-tamu seperti bapak-bapak ini. Jadi ini tangan besinya daripada KONI. Kalau kami bisa tahu ya, artinya disinilah tangan dingin bapak-bapak kemudian berkoordinasi mengkonsolidasikan seluruh elemen daripada KONI agar kemudian tadi digiring seluruh barisannya dari yang berbagai jenis olahraga berbeda-beda kemudian menjadi atlet yang berprestasi dan mengharumkan nama Tanggamus ya. Baik. Ini dari pengalaman pekerjaan yang Binpres Binpres konsolidasikan. Sudah ada berapa ajang daripada mungkin provinsi yang terdekat ya Pak ya,
artinya pengalaman ke belakang seperti apa Pak? Ada pengalaman nggak di Porprov yang lalu mungkin barangkali? Silakan Pak Ishak atau Pak Simon. Kalau dari pengalaman Porprov yang lalu, saya meninjau ke belakang dari Porprov 2014, itu Kabupaten Tanggamus memperoleh 3 emas. 3 emas hanya dari 1 cabur dari pencaksilat, maaf kalau 1 cabur 2014 ya Pak ya. Kemudian dilanjut ke 2017, waktu itu di Lampung 3 Selatan tahun. 2014. 4 tahun kemudian lanjut di Bandar Lampung, Porprov selanjutnya tahun 2017 itu kita memperoleh Kabupaten Tanggamus 19 emas. Jadi ada peningkatan, waktu itu 2014 peringkat 14 Provinsi Lampung, naik peringkat lagi 2017 jadi peringkat ke-8. Dan saat ini 2022 kita siap untuk diuji lagi untuk berhalat di Porprov 2022 akhir November ini. Harapannya belum ke harapan, jadi sementara itu dulu yang bisa kami laporkan terkait dengan Porprov yang lalu. Kalau ada tambahan dari Bapak Simon, disilakan. Terima kasih. Apa yang dikatakan oleh rekan saya tadi, Pak Rudi, bahwa tugas BIMPRES ini sangat berat. Berat Pak ya. Karena pusarnya keberhasilan atlet di daerah ada di situ. Ya, bukan kemarin apa yang disampaikan oleh rekan saya bahwa kemarin kita verifikasi data dari provinsi, kemudian saya kembali bahwa dari 32 cabang yang kita persiapkan, kemudian yang memang gagal 24 cabang yang memang harus diikut sertakan dalam Porprov untuk ke depan. Kenapa cabang lain? Mungkin karena birokrasi kepengurusannya belum lengkap sehingga, atau mungkin ada yang belum ada Pak kepengurusan di Tanggamus, barangkali ada dari 32 cabur itu ada nggak yang belum ada kepengurusan? Sebenarnya di provinsi itu yang dipersiapkan oleh provinsi ada 32 cabang, tapi disampaikan memang belum ada juga yang belum masuk ke Tanggamus, sehingga memang dari 32 cabang itu ada beberapa cabang aja yang ini memang ada juga cabang tapi tidak menyelesaikan dengan SK pengurusannya gitu. Administrasinya belum sesuai ya Pak ya. Terus saya tambahkan kemudian untuk ke depan, karena memang kita berat ya, kita kemarin di Porprov Bandar Lampung juga kita ada di urutan ke-8 ya. Nah kemudian ini tugas BIMPRES ini kita diberi oleh harus ketua KONI, yang mudah-mudahan besok kan ada pelantikan ketua KONI baru tanggal 2 besok. Periode berapa itu Pak? Periode 2022-2026 ya Pak ya. Jadi baru ini ya Pak ya? Iya baru. Pengurusan baru. Ya, mudah-mudahan harapan kami di cabang-cabang olahraga ini untuk ke depan bisa lebih baik daripada pengurus-pengurus KONI yang akan datang. Gitu. Tentu ini harapan baru, kepengurusan baru, pasti semangatnya juga baru semangat. Ya. Ngomong-ngomong Pak, Ketua Umum KONI yang baru, SK-nya baru keluar dan besok akan dilaksanakan pelantikan itu siapa? Ibu Dewi Handayani. Bu Dewi Handayani ya. Selaku Ketua Umum. Baik. Ya. Sekaligus juga Bupati Kabupaten Tanggamus. Oh begitu ya. Jadi insya Allah sudah tepat ya masyarakat olahraga kemudian memilih beliau sebagai ketua umum dengan harapan-harapan banyak tadi ya Pak ya, termasuk dengan perhelatan Porprov ya Pak ya, bulan November dekat sekali. Jadi tanggal berapa Pak pelantikannya? Tanggal 2 Juni. Hari apa itu Pak? Hari Kamis. Jadi ini semua masyarakat mendengar, tentunya masyarakat Tanggamus yang mempunyai kecintaan terhadap olahraga dan tentunya mendorong, berdoa, berharap bahwa Tanggamus juga bisa bersinar dalam prestasi olahraga. Semua mendengar ketika mereka kemudian mendengar di reaksi di podcast kita ini ya Pak ya, mudah-mudahan seperti itu. Ini kita cerita Porprov tadi ya Pak ya, yang kemudian ada tentunya upaya-upaya yang menjadi pengalaman daripada bapak-bapak di BIMPRES dari 2014 kemudian ke 2017. Artinya pasti ada nano-nano lah ya Pak ya. Artinya ada asam pahit, betul katanya begitu ya. Kecut apa kata Pak Ishak ya? Kecut nih. Jadi saya pengen penasaran kecutnya nih Pak. Jadi kalau mungkin manisnya tadi dari 3
dari 3 emas ya Pak ya. Jadi berapa Pak tadi? Jadi 19 emas. 19 luar biasa. Artinya itu kalau perolehan 3 ke 19 kan 700%. Iya. Ya, Nah, gitu ya kira-kira itu kalau kita besarkan dulu dong 3 kali dada 7. kita dong, kita 3 kali besarkan 7. artinya itu kerja binpres dong, Iya. kerja koning. Betul. Gitu. Tapi kemudian tadi saya penasaran dengan ada kecut-kecutnya nih. Artinya apa sih rasa kecut yang kemudian faktual, fakta-fakta yang ada kan kadang-kadang kami masyarakat Tanggamus yang bukan masyarakat olahraga ini mungkin juga tidak tahu seperti apa sih pahitnya, kecutnya perjuangan orang-orang olahraga ini dalam kemudian harus mengangkat nama Tanggamus biar berbangga di dalam bersinar dalam prestasi olahraga. Silakan Pak, dibagi Pak di sini Pak. Saya pribadi karena memang saya sebagai mantan atlet juga, ya. Atlet apa Pak? Saya dari Sepatakro. Oh luar biasa ya Dari Pak ya. Sepatakro. Kemudian apa yang dikatakan dia tadi narasumber bahwa di olahraga ini suka duka. Ya. Suka duka ya Pak ya. Kalau suka dukanya Berbagai itu rasa kalau tadi suka ya Pak ya. rasa. Kalau dia kita sukanya pada saat kita di Prestasi dapat ya Pak medali, ya, betul. berprestasi. Tadi meningkat emasnya. Gitu. Pada saat kita sudah tidak di situ lagi, yaitu mungkin ada pahitnya. Kenapa harapan kita ke depan? Maksudnya kan banyak atlet-atlet potensi. Kalau di Tanggamus itu luar biasa, banyak atlet potensi. Luar biasa ya Pak ya. Hanya ini mungkin pembinaannya kurang ini. Tapi kalau mudah-mudahan adanya ketua KON yang baru ini, itu harapan semua cabang olahraga, terutama kita bertiga di Binpres ini bisa lebih maju daripada yang harapan kita. Ya, Nah, kemudian satu lagi, saya harap untuk ke depan karena memang banyak atlet-atlet kita memang kita membina dari SD, SMP, SMA. Seluruh usia ya Pak ya. Usia. Tapi kadang-kadang kendalanya setelah selesai di SMA, kan kita nggak bisa nahan, Bu. Betul. Maksudnya kita mau nahan di Kabupaten Tanggamus. Betul, karena ada jenjang pendidikan lebih tinggi ya Pak ya. Ada pertama itu, kemudian ada juga yang tidak bisa lanjut ke jenjang misalnya kuliah. Bekerja. Tapi karena dia bisa dipakai orang, dijanjikan untuk bekerja. Jadi untuk ke depan mudah-mudahan itu cabang-cabang yang ada di Kabupaten Tanggamus kita bisa perhatikan gitu, Bu. Ini saya menarik mendengar bahwa ada atlet yang kemudian berhasil menggondol prestasi atas nama Tanggamus, mendapatkan iming-iming pekerjaan ya Pak ya, atau mungkin bahkan kalau zaman dahulu ini ada diterima sebagai CPNS gitu Banyak, ya. Bu, banyak. Artinya ada fasilitasi dari pemerintah dalam tanda kutip lain untuk memberikan fasilitas terhadap atlet-atlet yang berprestasi. Nah ini mungkin di pemerintah Kabupaten Tanggamus belum ada ini ya Pak ya? Belum ada. Ya, belum Sampai ada. saat ini belum ada. Bisa kita catat ini sebagai satu harapan. Iya, harapan. Satu harapan. Ya. Mantap. Jadi Harapan, satu betul. harapan kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus, ada perhatian yang lebih khusus dan lebih spesial bagi atlet-atlet yang kemudian sudah membawa nama baik Tanggamus, agar ada fasilitasi barangkali apakah itu beasiswa. Kan biasanya juga banyak juga ya Pak ya, kalau memang ada atlet yang bibit unggul yang kita dapatkan dari pelosok tuh. Ya. Atau mungkin juga dari kalangan yang kurang mampu, Iya. sehingga tadi pinter anak ini, tapi kemudian karena memang keluarganya tidak mampu, tidak terdorong untuk tadi kata Pak Simon Betul. sekolah lebih tinggi Iya. dan sebagainya. Atau juga tadi ketika dia sudah siap bekerja, Iya. maka ada fasilitasi dunia kerja seperti itu ya. Mungkin mudah-mudahan ini Reksi mendengar sehingga reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Tanggamus sebagai jaringan aspirasi juga dari masyarakat dalam hal ini khususnya masyarakat olahraga, bahkan pelaku pembinaan prestasi olahraga yang tahu betul perjalanan bagaimana atlet itu tumbuh menjadi bibit unggul, ditempa, kemudian bersinar menjadi atlet berprestasi, dan seharusnya kita harapkan semua bahwa dia akan tetap menjadi putra Tanggamus. Betul, itu yang kita membangun Tanggamus, bahkan mungkin kedepannya juga bisa tidak terputus mengkaderkan lagi gitu ya Pak ya, Betul, barangkali. iya. Mungkin kan seperti bapak-bapak nih perjalanannya. Iya. Dulu bapak lagi sekolah jadi ikut-ikut klub olahraga, Iya. dijaring jadi atlet, kemudian berprestasi jadi pengurus, jadi pelatih gitu Iya, ya Pak benar, kira-kira. iya. Baik, kita sudah tangkap harapannya, sepertinya mudah-mudahan nih Pemkab Tanggamus bisa mendengar. Ya, terima kasih nih timnya sudah silakan diminum, boleh Pak sambil diminum. terima kasih. Sudah menyediakan minuman dingin. Ini
tidak ada iklan ini ya tim ya, soalnya tidak ada endorse, jadi sepertinya nggak ada label, tidak ada endorse, tapi mudah-mudahan sepertinya sehat semua. Amin. Terima kasih. Minumannya, jadi silakan diminum, mudah-mudahan kita tambah semangat dan berenergi Ya, untuk ini ngobrol kembali ya tambah Pak ya. aja, Bu, ya. Ya silakan Pak Rudi. Untuk memang pembinaan prestasi di olahraga ini sebenarnya kita bernaungnya ada undang-undang keolahragaan nasional. Undang-undang keolahragaan nasional ya Pak ya. Betul, yang memang sudah disampaikan dan pelaku-pelaku olahraga semuanya insya Allah sudah pegang sudah tahu isi undang-undang itu. Kemudian misalnya ini satu contoh, ada pelatih atlet pencaksilat yang dilatih oleh beliau nih Pak Ishak. Atlet tersebut berprestasi. Orang tuanya kan bukan atlet, orang tuanya misalnya petani. Betul. Sudah dilatih, kemudian mau bertanding, ya kan? Bertanding dia sudah siap, memang jiwanya sudah semangat ya, seorang atlet ya. Membela gitu kan. Orang tuanya tidak mengizinkan. Maka ini tugas Binpres juga ini, memberikan penjelasan, pencerahan, edukasi, pencerahan ya Pak ya. kepada orang tuanya seperti itu. Jadi jangan khawatir nanti anak-anak putra tanggamus ini ketika berprestasi, kita semuanya memang dilindungi oleh undang-undang keolahragaan. Karena mungkin masih ada ya Pak ya, orang tua zaman sekarang juga kalau memang seperti tadi kurang pencerahan dan edukasi, masih berpikir mau jadi apa kamu gitu. Iya. Begitu nggak Pak? Iya, masih banyak yang ya, setuju. mau jadi apa sih kamu latihan bola terus di lapangan? Mau jadi apa sih kamu tiap sore bawa-bawa bola takraw terus sama kawan-kawan belajar gitu ya Pak ya. Artinya jadi artinya KONI ini memang betul-betul milik masyarakat, yang memang harus melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa prestasi masyarakat ini yang bisa juga diwakili oleh olahraga seperti itu ya. Dan sebetulnya yang lebih terlihat memang olahraga itu ya Pak. Kalau kita melihat di event-event internasional atau ASEAN atau apa, kita begitu berbangga apabila merah putih itu berkibar. Nah, betul gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau artinya ada fenomena ini, kita bicara keluar ya Pak, barangkali sebetulnya di lokalan juga ada nggak sih Pak fenomena-fenomena atlet-atlet, kalau kita melihat di nasional ini kan sudah ada banyak atlet luar ya kita pakai. Nah di lokalan ini ada nggak sih Pak yang seperti itu? Ya tergantung sebenarnya dari pemerintah itu apa cabang itu, tapi kan misalnya ada yang mungkin perpindahan atlet yang sah bisa saja kan gitu. Tetapi ketika ini memang ada regulasi masing-masing cabang, bukan yang mengadakan itu kepanitiaan besarnya itu, biasanya regulasinya itu diatur boleh ngambil antar kabupaten asal gitu kan, persyaratannya ya persyaratan sesuai dengan ini aturan mainnya. Ya. Jadi seperti itu mungkin boleh, tapi kalau dari luar daerah, dari provinsi dan sebagainya memang kita, itu tantangan nggak sih Pak buat kita? Artinya ada sedikit tersentil nggak kita bahwa ini adalah apa ya namanya, tantangan bagi putra daerah kita untuk lebih berlatih, untuk lebih tadi memunculkan bakatnya, bahwa bangga dong dengan daerah kita, perjuangkan dong namanya dan sebagainya gitu ya Pak ya. Artinya sebagaimana kita kalau miris melihat permainan di gelanggang level internasional namanya Indonesia, tapi kita tahu sebetulnya bukan orang Indonesia, kayak gitu nggak sih Pak? Ya, artinya itu satu contoh juga di daerah di kita gitu ya, ketika misalnya mengirim atlet untuk Porprov ini gitu kan, padahal berharap ekspektasi harapan anak itu kan sudah tinggi untuk menjadi atlet tanggamus seperti itu. Kemudian ternyata ada beberapa cabur dan seterusnya, itu ada beberapa ini yang tidak memakai putra daerah kita. Ini kita juga miris. Ini tugas berat kita nanti ketika anak yang ini memang sudah anak tersebut berprestasi kemudian tidak mendapatkan rekomendasi untuk main dan seterusnya. Ini tugas kita ke cabur-cabur di bawah KONI itu gitu. Tugas KONI ini seperti ini. Biasanya kendalanya apa Pak kalau hal seperti itu Pak? Ya kurang percaya diri, biasanya ada kurang kepercayaan diri cabur tersebut gitu. Padahal ini mungkin bisa kalau flashback ke belakang itu, ini adalah kesalahan
kesalahan kita karena kita di Tanggamus ini terus terang dari potensi alam ya, kemudian dari laut sampai udara kita ini ada gitu ya, gunung dan sebagainya. Ini adalah potensi-potensi yang ke depan itu itulah cabang seluruh 28 cabang itu ada di sini di Tanggamus itu gitu kan. Nah, ketika anak itu berharap kemudian ini ada tugasnya cabur gitu. Kesalahan dari cabur tersebut kemudian untuk memberikan info-info terhadap cabang olahraga. Nih, misalnya panahan ini ada nih di Tanggamus, gitu kan. Ini ada takraw, ini ada yang luar biasa itu ada pencaksilat dan yang lain. Ini kemudian kurang motivasi ya anak-anak itu kan. Kemudian ini adalah kesalahan dari cabur tersebut, bisa jadi seperti itu. Jadi sebetulnya kurang percayanya diri cabur menggunakan atlet lokal. Bisa jadi seperti itu. Itu juga menghambat juga ya Pak ya. Artinya menghambat juga bagaimana mau percaya diri nih atlet baru nih mau ke kancah level bertarung fight ini. Kalau memang yang menaunginya juga tidak mendorong, tidak support terkait kepercayaan diri tadi ya. Termasuk pelatihnya juga. Termasuk pembinaan pelatihnya. Jadi harus banyak dilatih. Ada diktar, jadi tugas di KONI juga ada bagian diktar yang dikomandoi oleh Bapak Rafael Jaril. Nanti beliau yang akan turba dan merekomendasikan untuk mendidik pelatih, menatar pelatih. Jadi nanti hasilnya prestasi kita di Kabupaten Tanggamus akan lebih maju lagi. Itu harapan kami. Harapan ke depannya. Terima kasih. Ini sudah melangkah ke upaya tadi ya Pak ya, dengan berbagai kendala. Selain yang tadi mungkin Bapak ada yang kendala, hambatan atau halangan yang memang belum digambarkan tadi, kalau memang mau disampaikan dari hal-hal yang tadi terkait terhambatnya prestasi atau mungkin di dalam langkah-langkah pembinaan sendiri, atau mungkin tadi ada cabur yang memang belum terpenuhi, atau memang mungkin ada cabur yang mungkin saja tidak semua aktif gitu ya Pak ya, sehingga timpang. Ada yang memang cabur aktif kemudian menghasilkan dia produktif gitu, tapi ada juga yang kemudian silent aja gitu. Kira-kira ada nggak Pak yang seperti itu dari yang seluruh anggota di KONI Kabupaten Tanggamus ini? Ada ketimpangan nggak? Maksud saya bahwa semangatnya ini belum seragam loh, atau mungkin penggalian potensinya ini mungkin belum sama nih, gerak langkahnya ini ada nggak seperti itu kira-kira? Ya memang kalau dilihat dari ini ya berdirinya organisasi cabur-cabur tersebut, memang ada beberapa cabur yang bervariasi ya Pak ya. Baru kita belum pantau juga sepenuhnya. Itu ada cabang-cabang yang promosi dan seterusnya itu kan. Ya, padahal itu sudah diporpropkan gitu ya. Itu memang jadi kendala juga gitu. Terus kemudian yang memang untuk menopang sepenuhnya itu memang kita akui saja, kita bukan ini memang untuk pendanaan ya. Ini support dari Pemda gitu ya. Dan ini ya mohon dukungan benar ini dari segala bidang gitu ya. Kita tidak apa-apanya nih di Binpres kalau memang semua kegiatan itu tidak ditopang, tidak dibantu dengan support pendanaan budget ya Pak ya. Ya itu memang kendala. Jadi kalau kita mau nanti ke depan itu mau jalan ya, kita akan sisir nih, nanti kita akan pilah-pilah olahraga mana yang prioritas gitu. Ada skala prioritas olahraga nih yang potensi ini pencaksilat kemarin setelah ada event kemarin itu yang mendulang emas paling banyak gitu kan. Paling tidak dipertahankan ya Pak ya. Dipertahankan, kemudian ini juga ini satu ikonnya kita ambil ikon gitu. Misalnya Pring Sewu itu punya dia, ini punya atletik misalnya, atau angkat. Kalau ini di Porprov kan nggak ada. Itu misalnya ini punya Metro itu ininya gitu kan, seperti Tanggamus ini nanti akan muncul satu olahraga yang memang jadi ikonnya Tanggamus. Ikon kebanggaan ya Pak ya. Agar cabang olahraga ini dari Tanggamus gitu ya. Bisa jadi yang lain itu
berhitung gitu, 2 kali untuk lawan Tanggamus, belum bertanding bisa jadi sudah kalah. Sudah gitu menjadi perhitungan seperti itu. tertentu ya, Pak. Perlu support gitu. Karena sebelum bertanding ya, itu. tidak mengabaikan dari cabur-cabur yang lain gitu. Jadi tentunya. tadi kendala berikutnya juga Ya. kembali kepada anggaran ya Pak ya, Ya, karena memang suatu program tentunya perlu support daripada anggaran. Artinya ini juga akan didengar karena Reksi ada reformasi birokrasi mendengar, di mana Pemkab Tanggamus mendengar seluruh aspirasi dari apapun yang disampaikan oleh seluruh elemen. Dalam hal ini kita sudah berbicara, ngobrol dari awal sampai akhir ya Pak, dari apa beratnya tugas Binpres. Tadi juga mungkin kita balik bahwa cabur baru nih yang baru tunas ini sebetulnya mungkin kita balik bukan kendala ya Pak, tantangan kalau saya pikir ya Pak ya. Kita jadikan tantangan. Mungkin Binpres inilah yang memang juga perlu selain mempertahankan yang sudah produktif, kemudian menggenjot yang masih dalam perjalanan, juga mengayomi yang baru-baru ini agar menjadi potensial dan ajang media rumah tumbuhnya daripada bibit-bibit unggul tentunya yang akan menelurkan daripada atlet-atlet yang bisa berprestasi seperti cabur-cabur yang sudah produktif tadi. Karena ini tadi masih ada peluang berapa cabur yang belum aktif dan belum ada kepengurusan ya Pak. Tentunya ini juga tugas KONI ya Pak ya? Iya. Tugas KONI juga ya? Tugas KONI. Karena sama-sama statusnya sama. Betul, Di bawah artinya naungan KONI. KONI ya, KONI. artinya edukasi ke masyarakat secara luas bahwa ada loh cabur ini gitu ya. Ada loh bahwa olahraga-olahraga ini, karena masyarakat kan tidak semua tahu ya Pak ya. Tidak semua tahu bahwa ada cabang olahraga seperti ini. Ada sampai 32 cabang olahraga yang sebetulnya ada beberapa cabang olahraga yang belum terwakili di Kabupaten Tanggamus. Ya kalau di ini kan terbatas dengan pengetahuan anak itu kan ada olahraga di sekolah ya. Itu kan yang biasa ya, ada ekstrakurikuler biasanya ya Pak ya. Ya, kalau Disupport. yang memang olahraga baru-baru ini memang di luar pelajaran di sekolah yang biasa diterima oleh masyarakat. Jadi seperti itu, makanya ini jadi PR juga untuk mempromosikan olahraga. Ini PR KONI juga ya Pak ya. benar. Baik. Izin ada satu usulan dari Binpres. Silakan Pak. Boleh? Ini sangat penting, akan saya usulkan terkait dengan peningkatan prestasi kita. Saya yakin dengan satu titik ini, karena ini program dari pusat juga, cuma di daerah kita belum jalan. Apa itu Pak? Pengen tahu? PPLP ya. PPLP, Apa itu Pak? peningkatan pusat Pusat latihan peningkatan pelajar. prestasi latihan pelajar daerah, PPLPD. Di Tanggamus belum ada, tapi untuk di cabur silat itu di dinas provinsi, dinas pendidikan pemuda dan olahraga provinsi itu sudah 2 titik PPLPD yang masuk. Tim kita dari silat sudah masuk, yang ditunjuk dari PPLP klub yang ada di Tanggamus, kita masuk ke PPLP Provinsi malah ya Pak ya. sama dengan Udah Lampung diambil sana Selatan. ya Pak ya. Nah, merujuk ke provinsi, Dispora provinsi mungkin bisa direkomendasikan oleh Dispora Kabupaten Tanggamus yang harapannya bekerja sama dengan Pemkab untuk membentuk PPLPD. Selesai Ibu. Itu usulan. Itu penting. ujungnya pelajar ya Pak PPLP Ya, itu ya? Ujungnya pelajar. Saya Ibu ini dinas pendidikan ya Bu ya? boleh saya kasih gambaran. Jadi kalau PPLPD itu kita 1 tahun belum punya hasil. Ya, dinas Pora bekerjasama bukan dengan dinas Pemkab. pendidikan. 2 tahun mungkin belum ada hasil, tapi kalau sudah 3 tahun, saya yakin sudah bisa tembus PON itu Bu dari PPLPD. Diasramakan. Jadi Diasramakan. seperti balai Ini PR besar. pelatihannya. Karena harapan kami dari Binpres ini satu titik itu yang sangat peluangnya besar untuk menembus ke ajang nasional dan internasional. Saya yakin Bu. Terima kasih. Karena itu satu karantina khusus ya Pak Ya. ya untuk penggodokan pelajar menjadi Supaya tidak keluar dari daerah kita yang disampaikan oleh Bapak Rudi tadi juga. betul. Hanya itu ikatan. Hanya itu ikatan. Tinggi nggak? Atau Ya sebenarnya menurut saya ya sangat minat ya. Kenapa? Saya ini ya contohnya di sepak bola ya. Sepak bola itu kan sangat banyak kita. Hanya kadang-kadang terus terang saya sampaikan bahwa mungkin setelah kita mau
pertandingan keluar itu kadang-kadang kita tidak fungsikan atlet-atlet kita sendiri. Kan apa yang disampaikan tadi bahwa kita pakai atlet daerah orang kan gitu. Padahal kita punya ya Pak? Punya. Nah kemudian nanti harapan saya untuk ke depan untuk Porkap untuk ke depan ini kan Porkap tujuannya kan sebenarnya kan antar kecamatan. Memilih atlet-atlet yang ada di kecamatan kita terjunkan ke kabupaten. Nah di situ kita bisa lihat bahwa atlet-atlet yang dari dalam misalnya dari luar daerah kecamatan dari desa-desa kan pada keluar. Tapi kan kita nggak tahu setelah ada pertandingan misalnya mau Porprov baru kita main comot-comot aja yang ada di sekitar itu aja. Tapi kalau harapan saya untuk ke depan kita Porprov nanti itu kalau bisa kita ini dengan kecamatan ya. Jadi kita ini kecamatan bahwa nanti tahun depan kita akan ada Porprov lagi. Minimal dari setiap kecamatan pasti akan mengirimkan cabang-cabang misalnya bulu tangkis sepak takraw kan hanya cuman segelintir ya ada cuman 4 kecamatan yang punya. Tapi kalau di bola voli kemudian sepak bola itu bulu tangkis banyak karena itu kan olahraga masyarakat. Betul. Tapi tidak pernah dikasih untuk peluang untuk ini. Tapi kalau kita adakan Porprov dia kan pasti setiap tahun dia kan ada Porprov lagi ada. Porprov itu berapa tahun sekali Pak eventnya? Yang resminya 2 tahun. 2 tahun. Resminya 2 tahun. Resminya 2 tahun. Bisa 2, bisa 4 tergantung. Berarti ini ada event berjenjang sebetulnya ya. Artinya sebelum Porprov tentunya KONI kabupaten itu harus mengadakan seleksi di kabupaten ya Pak ya. Iya. Namanya apa tadi Porkab ya Pak ya? Porkab. KONI Tanggamus apakah akan mengadakan Porkab sebelum Porprov? Ya harapan saya sih sebenarnya memang harus begitu untuk mencari tahun ini mengadakan Pak. Mengadakan. Kemarin kita memang dari Binpres ini memang mengusulkan kepada KONI gitu untuk mengadakan Porkap. Pekan olahraga kabupaten ya Pak ya? Itu ininya motivasinya ini kan memang kita beberapa tahun ini ada pandemi. Nah ini ada satu semangat baru untuk meramaikan kemudian membiarkan olahraga di Tanggamus ini melalui selain Porkap. menjaring tadi ya Pak ya? Kebetulan ya nanti ini kita sudah launching ada beberapa ini kesiapan untuk mengadakan Porkap ini memang kita sudah didukung dengan berbagai kekurangan dan seterusnya ini tapi kita harus melaksanakan karena untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa geliat Tanggamus ini luar biasa terhadap olahraga. Kemudian kita adakan besok itu bersamaan dengan pelantikan KONI. Kemudian ada juga kita sudah punya GOR untuk olahraga walaupun tipenya B ya ini ada di kabupaten kita. Kemudian ada 3 agenda itu yang terakhir itu ada Porkap. Porkap ya Pak ya? Ada menuju Porprov 98 Porprov 2022 itu ya. Jadi pelaksananya tanggal berapa itu Pak yang untuk Porkap? Pelaksanaannya itu tanggal 2 sampai tanggal 10. Tanggal 2 sampai tanggal 10 untuk seluruh cabur ya Pak ya? Cabur ya. Yang akan besok itu ada agenda hari Kamis tanggal 2 itu ada pertama adalah pelantikan KONI baru 2022-2026 kemudian ada peresmian GOR kemudian ada yang ketiga itu adalah pembukaan Porkap itu yang dilaksanakan tadi ya Pak ya selama 8 hari. Ini tugas-tugas kita juga ini untuk biar semangat kembali gitu untuk olahraga di Tanggamus ini. Insya Allah besok dari yang kita dengar dari berbagai cabur yang mengadakan ini antusias warga Tanggamus ini luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Tentunya pandemik selama ini sudah 3 tahun ya Pak ya. Itu juga memendam kerinduan masyarakat terhadap event olahraga tadi ya Pak. Karena olahraga tadi itu juga merekatkan masyarakat tadi untuk bertemu, untuk kemudian bergembira bersama menyaksikan atlet-atletnya bertanding gitu. Berapa cabur Pak yang akan ikut dalam perhelatan Porkap? Kalau cabur 7 untuk 17 ya. Cabur. Dari kemudian 20 juga ada beberapa cabur yang mau ikut Porprov karena tidak memenuhi persyarat untuk ikut Porkap, maka
akan ada satu kegiatan eksibisi, kemudian satu lagi apa? Untuk eksibisi kemudian ada bisa uji coba keluar, tryout atau TC dan tryout. Ya. Yang jelas ada persiapan semuanya bersemangat ya. Untuk menuju Porprov ya Pak ya. Baik, ini informasi baru tentunya untuk masyarakat Tanggamus bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Tanggamus, KONI Tanggamus hari ini menginformasikan bahwa akan ada perhelatan Porkab, Pekan Olahraga Kabupaten Tanggamus yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 10 Juni 2022 yang berlokasi dipusatkan di GOR ya. GOR Ratu ya Pak ya. GOR Ratu yang lokasinya di belakang Kodim Kabupaten Tanggamus dan akan diresmikan juga pada hari Kamis juga di saat pelantikan pengukuhan KONI kepengurusan 2022-2026. Tentunya tim ini adalah info baru bagi masyarakat kita semua agar mereka berbondong-bondong mendatangi GOR mereka, GOR baru tentunya yang akan artinya ini diresmikan, di launching juga untuk siap dipakai selanjutnya ya Pak ya. Agar menjadi fasilitas bagi masyarakat olahraga, pemusatan olahraga di sana yang tentunya tidak hanya KONI yang memakainya tapi juga seluruh masyarakat Tanggamus yang kemudian dipersilakan untuk menggunakan fasilitas olahraga tersebut. Jadi ini info yang sangat menarik bagi seluruh masyarakat yang tentunya tadi 3 tahun pandemik begitu rindu mereka berkumpul, rindu mereka melihat perhelatan-perhelatan seperti ini. Tentunya olahraga, apalagi ini adalah ajang prestasi yang mana finishnya jelas gitu ya Pak. Ketika kita punya start kan kalau finishnya nggak jelas kan capek. Ini finishnya jelas nih, di bulan November ini kita target akan mengikuti Porprov. Ini boleh bicara target nggak nih Pak nih? Kan ini tentunya ada pamali nggak nih kalau bicara target nih? Boleh. Artinya karena kita perjalanan tadi bicara 2014-2017, tentunya dari 2017 ke 2021 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun. Meskipun tadi kita ada timbul tenggelam dengan berbagai ujian internasional ya, pandemi dan sebagainya, karena itu juga artinya semua elemen masyarakat merasakan tidak hanya di perekonomian, kesehatan dan sebagainya. Tentunya insan olahraga juga tadi. Jadi ada degradasi semangat tentunya awalnya kan, karena udah siap mau bertanding nih, pertandingannya nggak ada. Udah siap mau berlatih nih, kumpul-kumpul nggak boleh, gitu kira-kira ya Pak ya. Sedangkan memang kita perlu media, perlu ajang dan sebagainya. Tentunya ini ada satu perhelatan yang sekarang Porkab aja tadi kata Pak Rudi semangat betul, gitu ya. Artinya nanti kita lihat bagaimana masyarakat Tanggamus menonton nih tim. Masyarakat Tanggamus menonton. Kita nanti boleh lihat bagaimana di GOR seperti apa antusiasnya masyarakat secara umum. Dan terutama masyarakat insan-insan olahraga yang itu rumahnya kan ya Pak ya, GOR itu rumah daripada insan olahraga, artinya selain memang rumah masyarakat umum untuk berolahraga di situ. Bagaimana antusiasnya? Ada nggak nih target untuk Porprov yang tadi dikatakan singkat sih sebetulnya persiapannya, tapi semangatnya gede? Ada nggak nih Pak? Silakan Pak. Kalau bicara target untuk Porprov yang sekarang, insya Allah akan dilaksanakan bulan November tahun 2022 di Bandar Lampung. Bandar Lampung ya Karena Pak? sebelumnya provinsi sudah mengambil alih tadinya karena sesuatu hal belum sanggup untuk Kabupaten Pringseu mengadakan jadi tuan rumah, maka diambil alih oleh KONI provinsi dan dilaksanakan akan di Bandar Lampung. Tanggamus sudah pernah belum Pak? Tanggamus belum pernah. Karena venue-venue yang ada di Tanggamus belum memadai. Belum cukup ya dengan peralatan. PR juga tuh Pak. PR betul, dari 32 cabur harus ada stadion dulu. Gede banget nih Pak. Syaratnya harus stadion. Sudah ada waktu itu kita miniatur dari stadion yang akan dibangun di Mincang Talang Padang. Cuman sampai saat ini juga belum terrealisasi. Belum ada progres ya Pak ya? Ya belum ada progres. Mungkin kedepannya ini juga menjadi harapan besar cita-cita tadi ya Pak ya? Terkait dengan prestasi yang dipertanyakan tadi, maka sementara untuk dari Binpres membaca peta kekuatan kita yang ada di Tanggamus dan peta kekuatan yang ada di provinsi, itu memang targetnya
dari tahun ke tahun kita harus naik. Harus naik. Bahasanya harus Betul, naik. betul. Progres. Iya dong ya Pak ya. Progresnya harus Masa kita naik. cita-citanya Harus naik. turun ya Kalau Pak ya? kami semangatnya luar biasa Betul, kalau Pak. Binpres karena mantan Harus. atlet semua ini Harus, kami. Jadi kalau saya di PON, saya mantan atlet PON juga, pernah juara di PON juga waktu di Jawa Timur juga, waktu itu tahun 2000. Terus sekarang sampai saat sekarang saya jadi pelatih, pengurus di cabur dan di KONI juga dimandatkan untuk jadi Binpres. Saya tidak mau kalah bahasanya. Sampai saat ini juga Darah masih Bukan mental atlet Pak, nggak mau kalah. Gak mau kalah saya. Nah, jadi harapannya dari Binpres sudah mendorong itu, memicu itu. Harapannya ke depan targetnya dari 8 besar di Provinsi Lampung Masuk ke 5 besar ya. masuk ke 5 besar lah. 5 besar. Amin. Target Amin. puncaknya, target Amin. puncaknya. Iya. Tapi setidak-tidaknya 8 itu jangan sampai turun. Betul. 8. Jadi taruhlah 7, Mempertahankan itu mempertahankan juga saja. katanya ya Pak ya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, mungkin Iya. ada teman-teman yang menyambung. Ada yang menambahkan Pak, ini sudah semangatnya tadi sudah pemanasan, ini udah panas sekali. Artinya ini informasi juga bagi masyarakat, karena podcast ini kita harapkan didengar oleh seluruh masyarakat, tidak hanya pemerintah Kabupaten Tanggamus yang mendengar, tapi juga seluruh masyarakat, yang artinya kita harapkan punya semangat yang sama untuk Kabupaten Tanggamus, yang tentunya satu punya doa yang sama. Nah, Nyumbang doa aja masyarakat Iya, itu sudah iya. berapa tuh penduduk Tanggamus berapa tuh, Ceng? Udah 200 berapa tuh? 200 berapa? Penduduknya 500.000 ya? 800? 625. 665.000 masyarakat Tanggamus kalau berdoa, menyumbang doa bagi prestasi olahraga di Porprov nanti, kan malaikat lewat ya, amin kan ya Pak ya? Amin. Jadi seperti Amin, itu ya. amin, kan. Mudah-mudahan bagaimana upaya-upaya daripada Binpres ini, dari semangatnya, dari sekarang sudah mau penjaringan besok di Porka, masyarakat antusias dan berharap, berdoa, kemudian mempunyai animo yang tinggi terhadap Tanggamus berprestasi. Nih, kita sudah sampai di awal sampai di ujung ini pembicaraan. Ya. Kami mau tahu nih pengalaman bapak-bapak ini olahraga, terus hal yang paling mengena atau berkesan banget di olahraga ini selama ini gimana? Hal yang paling berkesan Pak. Tadi kita udah bicara yang pahit-pahit tadi. Kebanggaan di olahraga itu Ya. Kebetulan ini kami kan memang Pahit-pahit udah, Ya, kecut-kecut ya. udah tadi. Sekarang yang Rasa Ya, nano-nano tadi ya. jadi Iya. ini orang olahraga itu memang bisa dikatakan orang gila. Gila. Orang Nggak mau saya kalau bilang orang gila. Orang yang benar. Gila. Orang yang benar nggak mau saya orang gila. Gila orang yang gila olahraga gitu. Gila olahraga Seperti maksudnya. itu. Oh, gila olahraga. Iya, gila olahraga. Oh, gila olahraga ya. Itu memang kami kan memang backgroundnya atau ininya kan basicnya itu di guru olahraga. Ini beliau juga pelatih dan sebenarnya mantan atlet, itu nggak jauh-jauh beda walaupun ini kalau sebagai guru olahraga kemudian memang floor ke olahraga seperti di KONI dan seterusnya, ini memang ketika kita melihat atletnya itu berprestasi gitu. betul. Ya, Ketika melihat binaannya atletnya betul. Jadi binaannya berprestasi itu tidak bisa dibeli seperti yang dengan apapun, itu tidak bisa. dan bahkan mungkin Itu. lebih bangga ketika Bapak dulu menggondol Benar. prestasi itu Iya, ya. iya. Sense-nya itu tadi, Iya. rasanya itu beda Beda. gitu ya Pak ya. Begitu kita anak buah kita, atlet kita, kemudian bawahan kita ini menjadi berprestasi kemudian dikalungkan emas, itu Luar biasa ya, Pak ya. Itu yang Luar biasa mengena ya, itu Pak ya. seperti itu. Seperti itu. Ya benar ya. Ya, betul, Pak Rudi. Rasanya sampai berbeda dengan ketika kita yang ditempa dan kita yang pulang bawa prestasi. Iya. Beda gitu ya. Karena rasanya itu bukan hanya di ujung ketika pengalungan medali, saya rasa ya Pak, Iya. tapi juga di dalam perjalanan detik-detik tahapan itu sampai semuanya Iya. kerasa gitu ya Pak ya. Benar, ya. Artinya di situ yang mungkin Iya. orang lain tidak tahu rasanya Tidak itu ya tahu, Pak ya. tidak tahu. Artinya kalau saya melihat pelatih, guru itu memang satu hal yang kumulatif dari satu mental yang lengkap. Ada keuletan di situ, ada kesabaran di situ, ada ketegasan di situ. Kalau memang itu tidak ada lengkap di situ, maka nggak jadi tadi Iya, adonannya. iya, benar.
adonannya nggak pas gitu ya Pak. Kalau seperti kita bikin sayur asem itu ya Pak ya. Adukannya ya. Betul. Artinya kebanyakan gula ya kayak kolak gitu ya Pak ya. Kebanyakan garam juga, waduh, dibilangnya mau kawin katanya Bu Tim. Nah, artinya kebanyakan asam juga bukan lagi sayur asam kayak basi seperti itu. Jadi memang ramuannya itu harus pas. Sementara tadi mempertemukan asam di gunung, garam di laut ya Pak. Seperti itu kan ya Pak? Artinya mengolah adonan daripada bibit unggul menjadi atlet dan kemudian pulang berprestasi itu juga seperti itu. Saya rasa seperti itu. Baik. Ya sama sama aja sih di olahraga sepak takraw. Yang jelas kita apa yang dikatakan kayak suka dukanya ya. Maksudnya kita dukanya di situ pada saat kita latihan kita tidak keringat bercucuran, itu kan capek yang jelasnya. Nah kita bangganya di situ apa yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi, setelah kita lihat anak kita, atlet kita dikalungi, itu bangga. Jadi kita lupa ke belakang lagi, nggak ada capeknya lagi. Bahkan mungkin capeknya itu termasuk tadi, anakmu berangkat dilarang orang tuanya, anakmu berangkat, ongkosnya nggak ada. Artinya capeknya itu sebetulnya komplek ya Pak ya, sore tadi. Tentunya saya tambahkan sedikit, tentunya memang kita harus ke bawah, kita sampaikan kepada orang tua atlet itu kadang-kadang gitu, apa sih yang kamu mau dapat di olahraga kok kan gitu. Menjadi apa sih? Ya gitu apalagi kita ini di atlet-atlet yang di daerah ya, bukan ini di kampung-kampung. Lebih baik kamu bantu orang tuanya ke kebun daripada kamu. Nggak ada yang bisa menjanjikan kan gitu kan. Itu PR Bimpres itu bisa menyampaikan itu. Karena kemudian juga itu kembali karena kebanyakan atlet-atlet itu kan cuma latihan aja. Tidak adanya pertandingan yang dia diharapkan ke depan, multi event kan gitu. Kita latihan terus, nggak ada gunanya. Lebih ini kapan bertandingnya. Nah itu kerjaan kita juga dari KONI. Seperti tadi ya Pak, kita sebentar nggak ada finish, sampai kan? Itu maksudnya. Jadi itu pekerjaan PR kita juga dari KONI, dari cabang-cabang yang ada, supaya kita bisa buat terobosan untuk bisa ada pertandingan, dan minimal kita buat 2 kali setahun kan gitu, minimal gitu. Lah yang jelas pasti semua juga atlet kan kita, pasti. gitu. Kalau terkait pertanyaan yang ini mengibarkan bendera merah putih, saya dari awal jadi atlet dilatih oleh pelatih saya. Dari SMA mulai saya harus tembus mewakili Indonesia. Kenyataannya saya, karena di pencaksilat, maaf kalau saya angkat lagi ini karena saya pelaku pencaksilatnya, saya di pencaksilat itu 35. Kalau dibilang dari atlet di pencaksilat saya paling tua, makanya sering jadi palurah kalau di kontingen Lampung itu. Karena terkait waktu, jadi saya belum sempat sampai mengibarkan bendera di luar negeri itu mewakili Indonesia. Hanya di Platnas saya sudah sempat masuk tim Platnas tahun 2003. Itu puncak saya, usia saya sudah tua di atas 30. Nah itu harapan saya pengen mengibarkan kesempatan saya itulah mau SEA Games Vietnam waktu itu tahun 2003. Sebenarnya saya masuk batas Platnas, hanya yang dikirim dari Jakarta. Jadi saya masuk ke runner up-nya dari Jakarta, kemudian yang dikirim dari tim Jakarta mewakili Indonesia. Selesailah usia saya di usia 35 tahun. Kemudian harapan ke depan ya saya harus menurunkan titisan saya. Saya menciptakan titisan saya, semangatan sisa saya tadi. Saya harus menciptakan atlet saya mengibarkan bendera. Jadi kalau mau jadi guru yang berhasil harus lebih dari kita gitu. Tapi kalau di bawah kita gagal bahasanya gitu. Kalau bahasa gurunya. Jadi ada cita-cita seorang Ishak yang pada saat itu terputus, maka besok harus ada 100.000 Ishak lagi gitu kan, yang nyampe sama pucuknya gitu. Kalau dibikin bangga sama saya, jujur saya orang matematika, Bu Rastika. Saya satunya matematika. Salah jurusan mungkin kalau masuk ke ini, karena hobi. Lari ke darah hobi. Hobi itu gimana ya? Keluarga dan seterusnya, pekerjaan bisa ditinggalkan, Bu. Saya jujur saya di keluarga sering saya tinggalkan. Di pekerjaan saya kerjakan, saya tinggalkan. Diutamakan yang olahraga. Darah yang mengalir di dalam tubuh saya, kebanggaannya banyak, Bu. Jadi saya bukan hidup di olahraga, bukan, tapi pengen menghidupi olahraga, banyak saudara, banyak
macam-macam Bu, suka dukanya yang disampaikan jadi Bapak aslinya tadi Bapak ini itu. guru matematika, Pak? Guru matematika. Oh, guru matematika. Guru matematika. Makanya Tanggamus satu-satunya guru matematika yang masuk ke Binpres di olahraga. Iya. Tadi kan kita berpikirnya guru olahraga gitu kan. Ini menarik sekali ini. Guru-guru olahraga yang lain kemana istilahnya ya? Iya. Bendera di olahraga itulah. Di olahraga. Itu ya. Bu. Udah pernah Sepakat itu. Pernah saya katakan Setuju saya. kalau di matematika di pelajaran lain kan jarang sih bendera naik kan ya Bu ya. Tapi kalau di olahraga pasti Langsung, juara pasti di betul. atas. Itu dia. Kebanggaan Artinya kita. itu yang kita support kepada generasi-generasi kita Iya. ya, Pak ya. Mempunyai kebanggaan, mempunyai semangat untuk mengharumkan nama bangsa gitu. Salah satunya di dalam olahraga, salah satu dalam event olahraga. Ya, tapi keberhasilan di cabang olahraga tentunya kita kembali juga biar rekan-rekan dengar ya. Kembalinya juga ke dana Bu. Jelas. Jadi ya Pak ya, poin terakhir Which is kita kan ya. kita poin terakhir, kalau nggak mungkin, mustahil mau berhasil kalau tidak didukung oleh Karena semua dana berjalannya tadi. program memang Betul. perlu adanya anggaran tadi ya Anggaran. Pak ya. Jadi Betul. ini juga salah satu harapan dari KONI Tanggamus tadi. Kita sudah mendengar semuanya, semoga yang pemerintah Kabupaten Tanggamus yang diharapkan mendengar juga bisa menangkap dan mendengar ini semua, bahwa prestasi yang tinggi juga perlu support yang tinggi daripada anggaran. Nah, itu Bahkan dia. tadi Betul. mimpi kita punya apa tadi Pak? Stadion. Stadion, kemudian yang- tadi apa? Tuan rumah. PL Oh, PLPP. PPLP. PPLPD. PPLPD. Dua titik itu yang besar yang perlu dibentuk di Artinya kabupaten kita. semoga seluruh pemegang kebijakan di pemerintah Kabupaten Tanggamus bisa mendengar apa yang kita bicarakan pada hari ini, dan hal-hal yang urgen tadi kita tangkap adanya PPLP daerah, PPLPD. PPLPD daerah D-nya kan Iya. ya. Iya. Artinya ini adalah satu media yang kemudian secara khusus dapat menjadi kancahnya pembinaan daripada prestasi seluruh atlet-atlet dari penjaringan dari bibit-bibit unggul daerah gitu ya. Itu yang Karakter. Memang di olahraga itu ya masing-masing cabang olahraga itu kan memang ada satu tujuan itu yang dijunjung itu adalah fair play. Itu fair play itu dari nanti penjabarannya itu ke masalah karakter gitu. Jadi fair play itu menerima kekalahan, ya siap menerima kekalahan, juga siap menerima kalau menang jelas, tetapi yang susah itu menerima kekalahan. Itu yang karakter yang dimiliki oleh seorang atlet ya, olahragawan ya. atlet. Karena apa? Ketika tidak menerima kekalahan, ya itu biasanya memang karakternya ini belum terbangun. Nanti kalau sudah terbangun, kalah menang itu sudah biasa. Bagaimana ketika dia kalah, maka mengevaluasi diri. Mengevaluasi kekalahannya di mana, letak kekalahannya. Harus berlatih semangat lagi. Tentunya didampingi oleh pelatih gitu. Sudah ya, kelemahannya nanti akan dievaluasi. Ya, nanti ketika bertanding itu mungkin bisa jadi ada yang ini ya. Nah, kelemahannya kamu di mana? Misalnya seperti itu. Kalau jujur, oh ini Pak saya memang kurang, fisiknya kurang gitu kan. Jadi mentalnya kurang gitu. Ada fisik ya, mental dan ada kecerdasan itu kurang gitu ya. Jadi harus ada 3 hal itu memang sih. Kalau memang mentalnya ini sudah punya kemampuan ya bagus, tapi mentalnya kurang,
kurang mental itu biasanya memang jarang ditandingkan gitu. Kalau dilatih dengan event-event, ikut pertandingan sana, ikut tryout dan seterusnya, maka dia akan terbiasa. Nah, karakter itu akan terbangun sportif ya, sportivitas tinggi di olahraga itu berbeda dengan yang lain. Kalau olahraga ini ketika ada masalah ini bisa bisa diangkat, introspeksi diri, ya dinaikkan, diturunkan gitu ya. Ketika ini memang seperti ini gitu. Jadi olahraga punya karakter ini. Dan satu hal memang kalau di olahraga ini ada mensana in corpore sano, itu yang sudah lama ini peribahasa itu ya Pak ya. Kemudian ada juga kalau di kita ini Allah itu akan mencintai orang yang kuat daripada orang yang lemah gitu. Ini prinsip kita. Ketika seperti itu, maka kita orang ini punya semangat untuk berolahraga, kemudian menjunjung tinggi sportivitas ketika sudah masuk di olahraga. Berbeda dengan orang yang tidak berolahraga seperti itu. Sportivitas ya Pak. Ya. Mungkin Pak Ishak mau menambahkan ada karakter bangsa ke depannya, kan bangsa itu lebih besar ya Pak, yang diciptakan kemudian dibentuk oleh elemen-elemen terkecil yang tentunya kita bayangkan tadi Bapak anak didiknya, atlet yang dilatih, yang kemudian nanti ke depannya kan dia akan menjadi pembentuk bangsa tadi, generasi bangsa, pemimpin, bahkan menjadi pemimpin bangsa. Oleh karena itu tadi olahraga bisa menyumbangkan pembentukan karakter di dalam sumber daya manusia bangsa itu sendiri. Kalau mau menambahkan mungkin Pak Ishak selain sportivitas tadi. Selain sportivitas, memang itu kalau di pertandingan biasanya venue-venue itu junjung tinggi sportivitas, selamat bertanding. Artinya fair play itu kan, bertanding dengan fair gitu. Nah, itu dibentuk karakter yang di bawah sebetulnya awalnya dari disiplin dulu. Disiplin ya Pak. Disiplin dulu. Kalau mau membentuk atlet tidak disiplin, nomor satu itu disiplin. Tidak bisa. Ibaratnya pondasinya ya Pak. Pondasinya itu disiplin dulu. Setelah disiplin baru masuk ke selanjutnya. Jadi ada selain sportivitas tadi, disiplin, keuletan, ya ketabahan, terus ada attitude, etikanya juga dilatih juga di kami. Jadi attitude dari atlet ke pelatih, pelatih ke pengurus, dan seterusnya dari pengurus juga ke bawah juga gitu, ada etikanya masing-masing. Jadi kalau bahasa banyak ya Pak ya. Jadi dalam dunia pendidikan itu kita merujuk kepada Ki Hajar Dewantara. Ing madya mangun ingar sosung tulodo, itu mau menjadi pimpinan di depan, kemudian ing madya mangun karso, kita jadi pemimpinnya di tengah, figur yang di tengah juga jadi pelaku, kemudian ada ing tuturi handayani yang mendorong dari belakang gitu. Jadi ada 3 titik itu yang menjadi karakter di olahraga juga. Jadi tidak bisa lepas. Nah, kemudian bisa seperti dalam agama juga. Jadi atlet itu dibentuk ya kita. Masih tabula rasa dia. Tabula rasa atlet itu. Yang bentuk siapa? Ya kita-kita ini, pelaku olahraga ini, terutama di Binpres ini juga. Jadi warna atlet itu mau hitam putih ya kita inilah yang membentuknya dari pelatih dulu dan seterusnya gitu. Nah, itu udah dibentuk idealismenya itu. Jadi karakter idealismenya itu menghindari pergaulan yang negatif-negatif. Ini kita bentuk. Jadi kalau sudah karakternya tadi terbentuk, dia sudah bisa memilih dan memilah kita harapkan kan seperti itu. Ketika ini ada rem gitu kan. Agak-agak menceng sedikit ada rem seperti itu. Karena sudah terbiasa, kita ada pelatihnya gitu kan, seperti itu. Termasuk mungkin solidaritas ya Pak ya. Solidaritas ya termasuk. Jiwa korsa, kebersamaan yang olahraga yang berkelompok, kemudian yang olahraga yang perorangan juga bisa dibentuk jiwa korsa melalui olahraga. Luar biasa olahraga ini Bu. Ada yang seperti pramuka, hampir sama juga. Kalau pramuka kan semua lini kita kuasai, tapi kalau di olahraga memang pembentukannya di lini olahraga inilah dan tanpa salah satu karakter di situ terbentuk, maka nggak jadi prestasinya Pak. Jadi prestasinya karena lari ke belakangnya terakhirnya di prestasi inilah. Betul. Itu nampaknya tadi, olahraga meskipun dia sudah disiplin berlatih, tapi kemudian belum terasa dalam jiwa sportivitasnya, nggak jadi juga dia. Prestasi nggak jadi juga ya. Kemudian apabila tadi ada hal-hal yang kemudian
kurang ulet dan tabah juga maka akan patah di jalan juga begitu ya Pak ya. Prestasi Jadi belum puncak lengkap ya Pak ya, lengkap berhenti. sekali. Artinya di sini kami lihat bahwa Binpres ini pun sangat berperan penting di dalam pembentukan karakter generasi gitu ya. Artinya kita kan perjalanan bapak-bapak di Binpres ini, mohon maaf, dari yang menjadi atlet muda kemudian menjadi pelatih dan kedepannya kan tentunya kita menginginkan bahwa tidak terputusnya kaderisasi seperti itu. Karena kita juga akan membentuk tadi generasi bangsa yang sekarang juga mereka muda, suatu saat akan menjadi pemimpin bangsa ini barangkali. Betul. Maka oleh karena itu, ketika kemudian insan olahraga di dalam kedisiplinannya, sportivitas, solidaritas, attitude, membentuk segala seluruh karakter daripada yang baik dan membentuk karakter generasi bangsa yang kemudian harapan ke depannya, maka akan terbentuk satu bangsa yang sesuai dengan yang kita harapkan, lebih baik lagi tentunya seperti itu ya Pak. Baik Pak, kita sudah hampir 1 jam ya. Hampir 1 jam, jadi Aceh ini nggak mau ngasih tanda nih. Tidak terasa ya. Tidak Karena terasa asiknya ya. kita fokus dengan Tidak pembicaraan terasa ya, Pak, tema ya. olahraga Tanggamus. Artinya Luar ini biasa. tim- Luar biasa. tidak ada mati. Betul. Ini tim nggak mau mengingatkan saya, padahal saya tadi sudah kehabisan Masih bahan kejam, ya. sebetulnya. Masih banyak yang perlu kami keluarkan juga. Betul, Ini artinya ini ngalir aja ini. Oh, kita ini Alamin, ngalir podcast aja. pertama dan Luar kebetulan biasa. sebetulnya ini tim juga tahu bahwa ini adalah kesempatan podcast pertama setelah podcast ini diluncurkan ya. Seperti itu. Jadi artinya ini adalah kesempatan istimewa sekali untuk bapak-bapak yang Terima kasih. hadir di Terima sini kasih. dari Terima kasih KONI, banyak. karena ini adalah Difasilitasi. satu kesempatan pertama untuk bapak-bapak berbicara kepada seluruh masyarakat Tanggamus. Iya. Tentunya nanti mohon bapak-bapak juga bisa mensosialisasikan podcast ini sendiri bahwa reformasi birokrasi ini adalah satu-satunya podcast yang dimiliki oleh Pemda di Provinsi Lampung. Jadi artinya kalau yang lain bapak lihat dari korban, lihat Atta Halilintar nih, kita nggak tahu ya kurang laku di mana dengan kemudian banyak juga yang punya. Maka pemerintah Kabupaten Tanggamus punya podcast ini dengan nama Reksi, Reformasi Birokrasi Mendengar, punya keinginan untuk yuk kita perbaiki semuanya yuk, karena ini punya pemerintah kabupaten ini punya masyarakat gitu. Kita perbaiki semuanya di elemen dengan salah satu caranya adalah mendengar. Sebelum kita berbicara tentunya kita mendengar dulu apa yang perlu kita dengar. Barangkali itu saya ingin ada satu yang dari bapak-bapak, bahwa ada nggak sih moto dari bapak-bapak di dalam perjalanan menjadi Binpres dan tentunya dalam menggiring daripada seluruh binaannya untuk mendapatkan prestasi. Semboyan. Boleh? Moto, Moto, semboyan, ya, moto. hashtag kalau kata anak muda, apalagi Ceng? Apalagi nih namanya ya? Kalau Boleh, saya mungkin nanti gantian. Masing-masing punya semboyan masing-masing. Boleh Pak. Kalau Ini kan saya, inspirasi nih buat kita semua yang mendengar. kalau saya endingnya ke prestasi, moto saya dari pertama masuk di olahraga ini hanya dua kalimat bahasanya. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Saya buktikan dengan iman dan akhlak saya bisa menuju puncak prestasi. Karena dibatasi dengan usia, saya belum sampai puncak betul karena kalah dengan usia. Jadi saya yakin dengan iman dan akhlak itu saya bisa menjadi kuat, bisa menjadi juara. Selesai dari saya. Dan terkait ini olahraga. ada tentunya Bapak bersyukur sekali diberikan perjalanan waktu untuk untuk membina seluruh generasi di dalam menggiring mencapai prestasi tadi ya Pak ya. Ibu, ya. Ada Pak, silakan Ya, Pak yang Siman. lainnya. Jadi kalau saya kan ada beberapa pepatah mengatakan bahwa lebih baik di olahraga ya Bu ya, lebih baik bercucuran keringat di waktu latihan daripada mengeluarkan air mata di pertandingan. Nggak ada gunanya toh. Betul Pak. Nah, kita bercucuran keringat di latihan, tapi kita bisa sukses di pertandingan. Betul. Tapi kalau kita kalah, untuk apa kita misalnya darah pun juga keluar, tidak ada gunanya. Penyesalan itu kan ada.
Jadi kalau bisa saya simpulkan dari Pak Simon ini, memperkuat ini Ibu. Jadi dia semuanya Pak Simon itu berlatih seperti bertanding. Ya. Ketika bertanding seperti berlatih. Itu selesai. Yang dimaksud Pak Simon. Berlatih seperti Seperti bertanding. bertanding. Ya, Pak, Ketika ya? bertanding, anggap itu sebagai latihan. Ya. Prestasi bisa diambil. Pak Gitu Rudi. ya, Pak. Ya, Kan Pak kalau Rudi? ini kan kami mewakili Binpres gitu. Ini motonya ya Tanggamus maju berprestasi. Tanggamus maju berprestasi. Berprestasi. Menarik sekali semuanya semboyan dan moto yang disampaikan oleh Binpres. Tentunya masyarakat yang mendengar ini darahnya ikut mendidih, bersemangat Nah, mengantarkan semangat. Tanggamus berjuara di dalam Porprov ke depannya, Pak. Ya, amin. Terima kasih sekali Reksi sudah Sama-sama. hadir di podcast Reksi Reformasi Birokrasi Mendengar milik Pemkab Kabupaten Tanggamus. Bapak, mudah-mudahan semua ini menginspirasi seluruh masyarakat, memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus tentang geliat olahraga di Kabupaten Tanggamus. Tentunya seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus jangan lupa bahwa pada hari Kamis lusa tanggal 2 Juni 2022 akan diadakan launching Gor Ratu, peresmian bahwa Gor Ratu itu dipersilakan untuk dipakai untuk seluruh masyarakat Tanggamus berolahraga dan seluruh aktivitas kepemudaan tentunya, dan pelantikan pengukuhan kepengurusan KONI Kabupaten Tanggamus periode 2022-2026 dan juga pembukaan Porkab ya Pak, Porkab, ya. yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai tanggal 10 berpusat di Gor Kabupaten Tanggamus. Mungkin demikian. Terima kasih Bapak. Semoga berprestasi selalu. Semangat Tanggamus juara. Saya Yan Mulyani selesai mengantarkan sebagai host. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.